Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GoTrade Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke, sesuai dengan komentar dari subscriber saya yang bernama Anissa Posya. Ini nih komenannya. Dan di sini saya akan cerita tentang kisah horor ya yang dialami oleh teman saya guys dulu waktu kita masih kuliah bareng di kampus. Dan saya dari Universitas Dharma Persada, cuma sama dia ini beda jurusan. Kita satu fakultas tapi beda jurusan. Saya di teknologi informasi, dia di sistem informasi. Nah, awal mulanya saya kenal dia ini dari satu mata kuliah. Jadi dulu ada mata kuliah bahasa Inggris, jadi masing-masing fakultas itu digabung dalam satu kelas. Akhirnya saya kenal dan kita komunikasi ya, seperti sahabat. Dan seperti sahabat. Nah, setelah sekian lama deket dengan dia ini dan banyak momen-momen yang terjadi yang itu membuat persahabatan kita semakin dekat guys. Nah, sebelum dia kelar atau lulus gitu dan masa-masanya masih dekat sama saya, dia ini pernah cerita guys. Dia pernah cerita katanya dia mengalami suatu problem yang memang hanya dia sendiri gitu yang ngerasain, bahkan sampai keluarganya pun nggak tahu kalau dia mengalami hal tersebut. Nah, akhirnya ngobrol tuh dengan saya, kata dia bilang kayak gini guys. Dia bilang ya kita samarin aja gitu namanya. Jadi si Mrs. T ini ngobrol sama saya guys, dia berkeluh kesah lah. Kita ngobrol banyak, dan itu beberapa sama teman-temannya dia juga, anak dari jurusan lain gitu, ngobrol. Akhirnya ketika semuanya udah pada masuk gitu, masih ada jam kosong nih gitu, akhirnya dia cerita dan dia nanya kayak gini, ini aja ya, sebenarnya sih percakapannya nggak seperti itu, tapi saya bikin lebih umum aja, lebih general. Jadi dia nanya, kira-kira makhluk jin itu bisa berwujud nggak sih, kata dia gitu. Oh emang kenapa gitu nanya seperti itu. Akhirnya saya jelasin gitu, berdasarkan pengetahuan yang saya tahu dari guru saya gitu, bahwa ya jin itu bisa berbentuk gitu, tergantung dari tingkatan powernya dia gitu. Karena setiap jin itu kan beda-beda gitu, dan ada jenis-jenisnya, ada tingkatannya juga gitu yang saya tahu ya. Nah, kalau kalian lebih tahu boleh komen di video ini. Jadi saya kasih tahu tuh dengan hal-hal yang saya tahu gitu. Nah, akhirnya dia ngomong kayak gini, boleh nggak sih cerita kayak gini gitu, ini sih yang lagi saya rasain, kata dia gitu. Akhirnya dia buka tuh percakapan itu, dia buka dengan pertanyaan itu, diawali dengan pertanyaan itu dan saya jawab. Akhirnya makin mendalam lagi percakapannya. Nah, jadi karena si Mrs. T ini adalah seorang pekerja keras, itu dia mahasiswa sekaligus kerja gitu, jadi pulang kerja langsung lanjut kuliah. Nah, akhirnya karena di kampus saya di Unsada itu kalau udah ngampus malam itu baliknya lumayan malam, itu bahkan sampai jam 10, jam setengah 12 dia baru sampai rumah gitu. Nah, setiap hari dia mengalami gangguan dari makhluk tersebut guys. Jadi setiap jam 1 atau jam 2 malam lah, ketika dia tidur, lampu kamarnya dimatiin, dia itu berasa kayak ada yang ngawasin guys. Jadi dia bilang, ya saya ketika lampu kamar itu dimatiin, seperti melihat ada sesuatu di pojok kamarnya dia guys. Nah, ini penting banget ya. Jadi buat kalian khususnya perempuan itu, kalau mau tidur lampu kamar jangan dimatiin kalau bisa.
apalagi kondisinya dia belum bersih-bersih, belum mandi segala macam, itu baiknya sih tidur diterangin aja gitu kalau memang capek. Ya, jadi ketika dia matiin lampu, dia melihat sesuatu di pojok kamarnya dia langsung kayak orang nggak tenang gitu, kayak orang gelisah. Nah, ketika dia udah mulai tidur, mau mulai masuki fase apa namanya, fase lelap gitu, udah mau tidur pules gitu. Nah, dia tuh seperti melihat makhluk tersebut tuh semakin ngedeket gitu, semakin ngedeket ke tempat tidurnya dia. Akhirnya ya seperti itu, terjadilah rep-repan gitu. Bahasanya kayak tubuh kita nih kayak nggak bisa gerak gitu, kayak ada sesuatu yang nindin kita. Dan kejadian itu berulang-ulang terus, bahkan hampir setiap hari dia bilang. Akhirnya saya coba kasih solusi ke dia, coba kalau tidur lu ini aja apa, bersih-bersih, wudu, kalau belum sholat isya gitu kan. Akhirnya dia lakuin tuh, ya memang gangguannya sih agak nggak se-ekstrim itu kata dia gitu, nggak ada, dia jarang muncul lah gitu ya kan. Nah, di sini bahwa menggarisbawahi bahwa pentingnya itu zikir guys, zikir sebelum tidur atau baca doa sebelum tidur. Nah, tapi pada suatu ketika, pada saat kejadian seterusnya, dia ini pulang malam itu lumayan larut banget gitu, karena mungkin lembur ya dari tempat kerjanya dia, bahkan dia nggak sempat untuk kuliah, dia pulang malam. Akhirnya pas sampai rumah, ya dia langsung tidur tuh, mungkin lupa kali ya, capek banget. Nah, ketika lampunya dimatiin, awalnya nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, tapi pada waktu itu dia katanya itu sempet seperti orang ditindihin gitu, seperti orang dipeluk oleh makhluk tersebut gitu. Jadi benar-benar kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya dia ini memberanikan diri guys untuk meluk balik gitu. Nah, pas meluk balik itu dia inget kata-kata saya waktu itu, kalau memang kejadiannya seperti itu, repan atau gimana, bacain aja ayat kursi gitu. Akhirnya dibacain tuh ayat kursi guys. Nah, dia ini megang itu makhluk itu bener-bener nyata gitu, kayak kita kayak bisa disentuh gitu. Dan akhirnya dibacain ayat kursi lah ke makhluk tersebut. Nah, pada saat dibacain ayat kursi, kata dia makhluk tersebut marah guys. Makhluk tersebut tuh kayak marah gitu, kayak berusaha ngerontak gitu, tapi ditahan sama dia gitu. Oh, ini benar-benar gokil sih kalau menurut saya ceritanya dari dia ya. Terus ketika dibacain, nah di punggung makhluknya ini baca ayat kursi itu, dia baca berulang-ulang terus tuh. Mungkin kepanasan atau gimana, digigit lah sininya dia, di bahunya itu digigit sama makhluk tersebut. Akhirnya dilepas sama dia tuh. Nah, dia langsung keluar kamar, numpang tidur di kamar ibunya. Setelah pagi dan lanjut sore ketemu di kampus, akhirnya dia bilang kayak gitu. Dan bahkan dia menunjukkan gitu bahwa ada bekas luka gigitan di sininya dia. Tapi nunjukinnya melalui foto tuh, yang saya ingat waktu itu melalui foto. Dan itu jelas banget bekas gigitan di sininya dia. Gitu. Jadi setelah kejadian itu akhirnya ya saya bingung gitu mau ngasih solusi apa gitu. Karena mungkin ya kalau yang saya tahu gitu dari cerita guru-guru saya, mungkin perempuan ini disukai oleh makhluk tersebut tuh. Dan bahkan cerita dia beberapa kali mau menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki lain, tapi selalu gagal gitu. Misalnya mau lamaran, tiba-tiba ketika udah datang ke rumah, nah laki-laki ini nggak jadi. Terus datang lagi, laki-laki ini nggak jadi. Sampai seterusnya kejadiannya seperti itu gitu. Dan akhirnya setelah itu akhirnya saya bilang gitu,
coba aja bilang ke orang tuanya gitu, atau di ngajiin lah gitu kamar tersebut supaya nggak ada gangguan gitu, diruqyah lagi. Karena ya yang saya tahu, menurut cerita dia, bapaknya ini ustadz guys, dan dari kelahiran berasal dari Aceh gitu. Jadi ya orang Aceh itu kebanyakan bisa ngaji gitu, dan Masya Allah gitu, bacaannya bagus. Nah akhirnya saya coba udah ceritain aja sama orang tua gitu. Siapa tahu orang tua punya solusi. Nah setelah beberapa lama ya mungkin ada tindakan lah dari pihak keluarganya. Akhirnya setelah udah beberapa hari baru dia ketemu lagi dan cerita gitu, bilang bahwa ya dia udah ngalamin hal kayak gitu lagi. Nah setelah itu udah tuh, saya nggak ketemu orang ini lagi gitu, bahkan sampai saya lulus dari kampus saya guys gitu. Nah kesimpulannya jadi ya itu perempuan itu ya bisa diganggu oleh makhluk kayak gitu. Contohnya jin gitu, karena mereka juga hampir sama sih kayak kita. Mereka punya nafsu, mereka punya perasaan juga, mereka punya cuma bedanya dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia guys, jadi gitu. Nah kalau yang saya tahu dari dia, jadi dia itu sering melakukan ketika mandi itu nyanyi di dalam kamar mandi. Ya mungkin salah satu penyebabnya itu ya, nyanyi di kamar mandi, entah di rumahnya atau di mana tempat dia dinas atau hotel-hotel yang dia kunjungi pada waktu dinas dari tempat kerjanya dia guys. Nah jadi ya itu dia, perempuan ini gampang banget soalnya untuk disukain oleh makhluk-makhluk begituan. Dan terjadi juga sama anaknya dari pasien saya guys gitu. Dan usianya ini udah lumayan tua waktu itu ya, kejadiannya juga hampir sama kayak gitu. Dan dia awalnya ya itu sering nyanyi-nyanyi, terus kalau ketawa kenceng banget gitu. Akhirnya ya itu mengalami beberapa gangguan dari makhluk tersebut. Nah buat kalian yang pengen tahu cerita-cerita seputar kayak gini, kalian bisa tulis komentar lagi di bawah ya guys. Kalau memang masih relate dengan kejadian saya, nanti akan saya bikinin video seperti ini lagi guys. Nah itu aja mungkin ya video dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa melakukan hal yang terbaik lah untuk menjaga diri kalian dimanapun, khususnya buat perempuan ya guys. Oke, jadi itu aja konten dari saya. Kalau kalian belum subscribe dulu. Dan kalau kalian suka video ini, kalian jangan lupa untuk like. Oke, ditunggu komentarnya ya. See you. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Godri dengan like, comment, dan subscribe.